Teman-teman dari seluruh caleg, 470 sekian caleg di Kota Cilegon yang merebutkan 40 kursi ini, saya secara pribadi menyampaikan tujuannya itu tadi. Kalau hanya untuk penghormatan, kalau tujuannya mencari materi, bukan di DPRD tempatnya. Tujuannya bermanfaat untuk orang lain, ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Gilang Patah. Saya hadir kembali di podcast antara Banterus bekerja sama dengan DPRD Kota Cilegon. Saat ini saya ada di kediaman Ibu Hajah Muhariah di lingkungan Cikuasa, RT 01 RW 01, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Ini adalah kediaman salah seorang pengrajin. Ibu Hajah Muhariah ini adalah pengrajin emping melincu. Jadi Sobat Bantu News tidak kaget, mungkin di belakang ini juga kita ada di tengah-tengah mereka saat ini. Dan podcast kita kali ini bersama pimpinan Ketua DPRD Kota Cilegon, Haji Isro Mi'raj SEMH. Dan beliau kebetulan sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau kabar baik. Akrab dengan sapaan Kang Isro, ya, Kang Isro atau Isro Mi'raj. Sedang ada kesibukan apa sekarang, Kang Ketua? Kesibukan jangan sekarang. Ya memang selalu sibuk kan. Selalu sibuk. Jadi kalau sekarang hari ini aja, parlemen selalu sibuk dalam arti bagaimana agenda-agenda yang sudah dischedule-kan oleh DPRD melalui Rapim dan Bamus. Tentu juga kesibukan yang lain, bagaimana apalagi kan momen ke momen selalu silih berganti ya. Ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, ada PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, dan itu selalu silih berganti. Jadi selalu sibuk. Artinya tidak hanya di internal DPRD saja, tetapi bagaimana juga coba menghadiri atau mengijabah undangan-undangan dari masyarakat yang saya sebutkan dari awal. Selalu kalau nggak Maulid, Raja, Muharram, terus PHBN kemarin 17 Agustus kan, rangkaian-rangkaian kegiatan yang sangat luar biasa seperti itu. Kang Isro nggak asing ya dengan pemandangan seperti ini ya di belakang ini? Oh, nggak asing tentu, karena memang ya rumah saya kan dulu ya seperti ini. Di kampung, Kang Isro dibesarkan di lingkungan seperti di bengkungan seperti ini. Kalau rumah saya itu dulu di belakangnya itu ya itu kerbau gitu tuh. Ada Tegal begini sama, terus di belakang rumah itu kan ada kandang ya, punya kandang kerbau. Terus ada itu apa namanya? Yang harum itu namanya yang buat masak pandan wangi. Pandan wangi. Nah, di samping kandang kerbau itu kan di belakang rumah saya itu ada pandan wangi. Dari situ ada bebek apa, kalau pagi-pagi kita mesti pasti ngelihat itu udah ada telur bebek di samping di bawahnya pandan wangi itu. Ya sama lah persis seperti ini, ada selokan, ada apa gitu tuh. Bukan besar di lingkungan apartemen, bukan? Oh. Kalau saya lingkungan di apartemen mungkin nggak jadi ketua dewan sekarang.
kalau lahir di apartemen. Daerah Cikuasa ini ternyata luar biasa sekali, Kang Isro. Saya dapat informasi ada puluhan pengrajin di sini. Mereka juga produktivitasnya juga cukup baik. Nah, Sobat Banten News, yang pasti hari ini kita juga akan membicarakan segala sesuatu tentang DPRD dan juga dinamika tupoksi parlemen dalam fungsi pengawasan, legislasi maupun juga penganggaran alias budgeting. Sekali lagi, mungkin dulu pernah saya kenalkan, beliau tidak asing lagi bagi kita. Kang Isro ini berangkat dari seorang aktivis LSM yang belakangan juga tadi baru saya ketahui kalau rekam jejak beliau pernah menjadi seorang security di sebuah petrokimia di Kota Cilegon. Ya, hingga sampai akhirnya beliau duduk di kursi teratas di parlemen DPRD Kota Cilegon. Proses ini kan sangat panjang, Kang Isro. Dari security, aktivis lingkungan, pengusaha. Siapa yang paling menginspirasi Anda? Yang paling menginspirasi sampai akhirnya ada di pucuk pimpinan parlemen hari ini. Kalau politisi lokal ya, kalau di politisi itu ya, yang paling menginspirasi saya adalah orang tua saya. Saya anggap orang tua ya, guru politik yang saya punya histori panjang dengan beliau, meskipun saya relatif pada saat itu bukan siapa-siapa, tapi ada yang selalu mengingat akan sikap dan keorangtuaan dari beliau, yaitu pendiri Kota Cilegon dan wali kota pertama Kota Cilegon, Pak Tubagus Asafaat. Almarhum Tubagus Asafaat. Apa yang menginspirasi dari almarhum? Artinya beliau sampaikan pada saat itu sering ngobrol, sering kita ada diskusi, sering duaan, bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas itu beliau implementasikan dalam bentuk suatu perbuatan yang bermanfaat. Artinya kalau di politik itu kan bagaimana kita mendapat meraih kekuasaan, dan kekuasaan itu ketika sudah dipegang dipergunakan untuk kesejahteraan orang banyak, masyarakat. Dan itu dirasakan sekarang. Dan itu saya pelajari bahwa ya kita hidup suka tidak suka di negara kita adalah negara demokrasi, yang mana demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, maka ketika kita coba masuk di dunia politik itu sesungguhnya bukan persoalan mudah. Kita harus siap dengan segala sesuatu konsekuensinya. Kalau dulu pada saat aktivis hanya saja, juga pada saat hanya jadi pengusaha, melihatnya mudah, gampang menyalahkan gitu terhadap orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Ternyata ketika kita masuk, ya kompleksitasnya sangat luar biasa. Dan bagi orang-orang yang punya mental baik, mental bagus, dan mental kuat yang memang harus bertahan di dunia politik, karena tantangannya luar biasa. Dengan kata lain, artinya kalau dengan framing yang dulu ke sekarang berarti siap disalahkan. Itu yang harus siap, disalahkan, harus tebal, siap dikritik gitu tuh. Kadang-kadang sesuatu yang memang di luar kewajaran juga, aspirasi itu harus kita tampung di batas ketua kemampuan secara kewenangan. Tapi kan persoalan-persoalan itu tidak juga kita harus katakan, oh Bapak ini tidak bisa nih, tidak juga seperti itu gitu. Ada sesuatu yang memang perlu disikapi dengan bijak. Kalaupun memang bukan kewenangannya, kalaupun ketidakmampuan, tapi cara penyampaiannya harus betul-betul supaya orang tidak ngerasa diabaikan, orang tidak ngerasa tidak diakomodir. Makanya sekarang kan di era politik nih, di tahun-tahun politik saat ini, Kang Gilang ya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang ikut berkontestasi di pileg ya, menjadi caleg. Saya sampaikan, saya ingatkan, niat teman-teman tentu harus diniati dengan ibadah.
Artinya jangan pernah berpikir oh jadi anggota dewan itu gagah, hebat di mana tempat yang terhormat anggota dewan. Kalau berpikirnya itu capek, tidak sebanding dengan capeknya, dengan pengabdiannya. Kalau hanya ingin disanjung-sanjung ketika ada acara-acara misalkan hajatan contoh yang terhormat anggota DPRD gitu. Kalau tujuannya hanya itu, masih mending jangan. Tidak hanya saya, mungkin juga termasuk Sobat Banten News yang tengah menyimak podcast hari ini bertanya-tanya. Beliau tadi kan mengatakan, mengucapkan selamat kepada teman-teman yang akan mengikuti kontestasi pileg di tahun 2024 mendatang. Kalau ucapan selamat dari beliau mungkin menimbulkan tanda tanya kan, lalu beliau mau kemana? Kalau semuanya nyalek, ketua Kang Isro mesti kemana? Nanti kita bahas. Kita break. Sahabat Banten News, masih bersama saya Gilang Fatah di podcast Banten News berhasil kerjasama dengan DPRD Kota Cilegon bersama Ketua DPRD Kota Cilegon, Haji Isro Miraj, SEMH. Hari ini, podcast ini sebenarnya kita fokus pada persoalan pelayanan publik dan lain sebagainya yang kita kerucutkan pada bagaimana publik membangun kepercayaan publik terhadap dengan kinerja pemerintahan daerah. Ini public trust. Anggapan ketua soal tema ini? Ya, jadi lebih kepada institusi DPRD-nya. Iya, DPRD punya peran kontrol. Punya peran kontrol di situ. Makanya saya bilang tidak mudah memang menjaga suatu institusi lembaga daerah yang ada di DPRD sekarang ini dengan kompleksitas berbagai macam latar belakang. Dari fraksi yang anggota DPRD-nya itu misalkan latar belakangnya dia pengusaha, latar belakangnya aktivis, latar belakangnya juga misalkan ustadz, itu kan suatu perpaduan yang sangat kompleksitas di institusi DPRD, warna-warni dan berasal dari seluruh partai politik yang ada dengan visi dan misi yang berbeda-beda, dengan tujuan pada saat kampanye itu tujuannya seperti apa. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika masuk di DPRD, kita membawahi DPRD. Lepaskan dulu atribut-atribut partai politik, walaupun pada saatnya harus kembali karena berdasarkan dari instruksi partai politik di mana kita berasal. Tetapi ketika memang tidak melulu semua itu harus berorientasi kepada kepentingan partai politiknya, tidak. Maka ketika di DPRD kita jaga kepercayaan publik terhadap institusi DPRD ini. Saya sampaikan bahwa tidak mudah kata saya, karena institusi DPRD contoh di era digitalisasi sekarang yang Gilang. Ada misalkan ketua DPRD di daerah lain ngajak salaman, ada masyarakat ngajak salaman, tahu-tahu viral rame. Kan konotasi publik larinya tetap DPRD sombong, kan kita kena. Artinya itu sepele seperti itu gitu. Nah ini yang tidak mudah. Nah disitulah yang sebut dari awal kita, mental kita harus siap. Dengan kondisi yang saat ini sering terjadi hal-hal yang di luar dari institusi DPRD yang ada di Cilegon, ada di daerah lain, tetapi ketika itu menjadi sesuatu yang konsumsi publik, istilah zaman sekarang viral ya, viral tetap aja. Akhirnya merepet yang lain, iya dewan mau begitu, kan, akhirnya mah benar netizen dengan segala komentarnya itu kan tetap berefek kepada kita. Dengan kata lain ada tupoksi lainnya yang tidak termuat. Yang tidak termuat. Peka. Jadi gini, kenapa saya sampaikan tujuannya ibadah, Kang Gilang ya? Karena sebenarnya manusia ini kan hanya ada dua kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Itu dua manusia dalam hidup ini.
kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan ini di kebutuhan jasmani ini ada pelaku-pelaku, orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan jasmani seseorang atau masyarakat. Contohnya dalam agama saya yang saya anut dan saya yakini bagaimana pondasi kehidupan itu adalah ada empat gitu. Pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Nah, di sinilah peran para ulama bagaimana memenuhi kebutuhan rohani umat, masyarakat. Yang bahwa kita hidup tidak akan selamanya, akan meninggal. Tata cara fikih di situ diajarkan bahwa ada aturan, ada kaidah-kaidah dalam kita beragama, ada syarat rukun di sana. Nah, itu kan tugasnya para kiai, para ulama gitu tuh, yang mengajari itu. Nah, sekarang disebut yang kedua adalah bi'adlil umaro. Adilnya para pemimpin. Di umaro ini disebut ada pemerintah dan DPRD karena satu keterkaitan. Penyelenggara. Nah, di situ kebutuhan kompleksitas masyarakat itu disinilah. Kalau saja urusannya rohani saja, jasmani saja, contoh kecil, orang ngaji terus, perutnya kosong, lapar, nggak jadi kan? Kan kita sebagiannya hidup itu beraktivitas. Kata Rasulullah juga orang yang hebat itu bukan orang yang hanya berdiam diri di masjid, zikir segala macam, tapi nggak mau berusaha, tidak mau berdagang, tidak mau kerja, tidak mau beraktivitas. Itu untuk menafkahi keberlangsungan hidup keluarganya, itu juga nggak bagus. Menurut Rasulullah seperti itu. Nah, di sini bisa khawatir agni, ada juga pengusaha. Nah, maka saya sampaikan, mulialah. Semua jalurnya itu kalau tujuannya ibadah ya semua mulia, jangan saling itu. Kalau nggak kuat jadi ulama, kiai, ustadz karena keilmuannya kurang, maka terjunlah di dunia politik. Disitulah ibadah itu juga sama. Ataupun dunia usaha. Kita secara jasmaninya gitu tuh. Makanya harus siap. Enggak sedikit kasus PHK yang terjadi di industri, selesai di kantor DPRD, yang harus di PHK tidak jadi di PHK, yang harusnya nggak dapat pasangan, nah kan nilai ibadah, membantu orang susah. Nah, itu maka diniatkan dan ibadah. Tidak sedikit orang yang Kang Gilang tahu lah bagaimana persilihan Prim Kokas yang uangnya investasinya hampir 90 miliar, akhirnya kita bisa selesaikan. Bisa menjadi memediasi antara industri, antara Prim Kokas dan para anggotanya. Banyak sekali, itu contoh salah satu bagaimana orang yang mau diusir di depan Ramayana yang dia bukan tanahnya, mau direlokasi karena memang numpang tanah orang, sementara orang tersebut mau mempergunakan tanahnya. Saya ngomong, tolong Pak, atas nama wakil rakyat Cilegon, mohon jangan sampai diusir, ini tidak punya tempat lagi. Sekarang masih bertahan. Disitulah ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Itu intinya semua sesuatu dengan ibadah. Artinya power yang dimiliki parlemen ini outputnya dijadikan sebuah satu konsep pekerjaan yang bermuara pada ibadah. Betul, seperti itu. Sobat Pantunius, tadi di awal Kang Isro ini mengatakan beliau sering terjun, dan ini bukan rahasia umum rasanya. Beliau terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, menghampiri dalam sebuah resepsi, undangan PHBI dan lain sebagainya. Apa yang biasa Kang Isro peroleh dari suara-suara mereka? Apa yang didengarkan selama ini? Nah, iya. Karena ini momen bersinggungan langsung ya. Iya, momen memang kita harus siap mental. Di bawah itu tidak sesederhana orang lihat juga. Contohnya begini ya. Kenapa sih banyak politisi juga yang enggan dia turun ke lapangan? Karena kan gesekannya, irisannya luar biasa. Dan itu saya terima. Gitu tuh, tidak mudah bahwa orang harus turun ke masyarakat, tidak mudah. Di bawah itu juga banyak terjadi gesekan. Contoh misalkan sikap yang harus kita tidak terima dengan baik. Misalkan saya contoh turun ke masyarakat, ada yang pada saat pileg dia tidak mendukung saya, dia mendukung orang lain yang dia otomatis kan tidak suka. Nah, itu harus ketemu di lapangan. Kita harus berbaik-baik, walaupun dia kasar, walaupun dia sombong, dia acuh. Kan itu nggak mudah sebenarnya turun ke bawah itu. Masyarakat nggak mudah gitu tuh teman-teman. Maka siap mentalnya di situ saya katakan.
Iya orang ngelihat, masyarakat nggak mau turun ya, nggak mudah ke lapangan. Mungkin Kang Gilang sering ngelihat saya bawa motor pagi. Iya, ketika saya papasan dengan orang yang bukan mendukung saya, dia sombong, saya sapa, dia diam aja, itu juga sesuatu tidak sederhana. Dalam hatimu sombong, kamu itu segitu aja sombong. Nah, yang saya bilang harus kuat mental. Tidak mudah gitu tuh, orang melihat dari luar. Ya, semuanya harus ibadah. Seperti itu. Enggak. Maka dengan turun seperti ini, kita bisa menyerap. Kita bisa ada momen reses, ada hal-hal yang memang harus ketika saat kan minimal kita punya bahan pada saat kita rapat dengan eksekutif. Ini nih di sini ada UKM loh, ada pengrajin loh. Gimana? Apakah pemerintah sudah hadir? Kan gitu tuh. Apa yang pemerintah lakukan terhadap mereka? Gitu tuh. Apa sudah memberikan modal atau pemasarannya mungkin pemerintah sudah ngebantu dengan dinas terkait, kan itu hikmahnya. Jadi ketika rapat kita punya bahan. Kalau kita sering turun ke lapangan. Itu. Untuk seorang Isra Mi'raj selama ini menyangkut dengan eksistensi dan juga totalitas kinerja parlemen. Masyarakat kita di luar konstituen tentunya ya, di luar konstituen, karena lingkup seorang ketua DPR itu kan lebih luas. Lebih luas, Cilegon. Masyarakat kita udah cukup proaktif nggak dalam mengoptimalkan kinerja dan juga tupoksi parlemen? Iya, makanya kan setiap institusi di negara ini mereka selalu berlomba-lomba untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaganya. Cuman bedanya kan DPR itu lembaga legislatif itu agak susah. Karena sifatnya kan bukan komando. Kalau misalkan Polri, bagaimana Kapolri punya program supaya TNI bagaimana selalu dicintai masyarakat. Mereka punya komando gitu tuh, ke bawahnya tuh lah kita. Nah disitulah, maka jangan pernah yang disebut keikhlasan itu di situ letaknya. Sudah apa yang kita lakukan misalnya itu baik, yakini bahwa itu baik dan bahwa itu benar. Jangan pernah berpikir mengharap reward atau konsumsi publik yang positif. Karena capek kalau berpikirnya begitu. Sudahlah ketika kita menjabat, manfaatkan itu untuk tadi itu. Masyarakat itu cukup proaktif tidak untuk menyampaikan aspirasi, memanfaatkan parlemen ini? Saya katakan pada saat justru proaktifnya itu pada saat kita ketemu di lapangan. Karena kan kita ketahui bersama, tidak semua masyarakat yang dia pandai menyampaikan secara verbal atau secara misalkan komunitas, dengan ada LSM, ada ormas, kan tidak semua masyarakat masuk dalam golongan itu. Ada masyarakat yang betul-betul dia jeritan keinginannya, harapannya yang memang ingin disampaikan. Nah, ketika kita turun itulah keluar dengan tanpa ada apa namanya skenario. Itu tuh. Saya mungkin tadi dikatakan banyak aspirasi, berbagai aspirasi itu diperoleh melalui kanal khusus, apakah itu yang dinamakan reses, momennya ada, ataupun juga dalam sebuah pertemuan. Nah, bicara aspirasi tadi dan juga bicara posisi tawar parlemen hari ini terhadap pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, eksekutor lah ya. Seperti apa, Kang Isra? Apakah kita bicara dua penyelenggara negara yang satu mengakomodir, mengaspirasikan dan juga menyampaikan untuk ditindaklanjuti, lalu ada eksekutif yang sebagai penyelenggara lainnya yang harus menuntaskan. Sejauh ini cukup baik nggak ini posisi tawar dari parlemen? Iya, makanya dalam hal itu kita juga sering memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kami ini adalah bukan eksekutor. Kami adalah tupoksinya menganggarkan, mengawasi, mengontrol, dan membuat peraturan daerah. Nah, yang saya sampaikan tadi, masyarakat kadang-kadang kan mereka kurang memahami itu. Dan itu harus kita siap untuk menjelaskan secara baik tadi. Bahwa
ketika ini menjadi suatu modal bahan pada saat rapat untuk segera ditindaklanjuti oleh eksekutif, oleh mereka, maka daya tawar kami untuk saat ini kami lebih tajam sebenarnya. Karena apa? Nyaris sekarang ini rata-rata mereka teman-teman anggota dewan itu turun dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang tadi saya sampaikan, momen-momen PHBN kan pada saat itu tuh masyarakat. Kayak contohnya misalkan saya datang ke kelurahan A, sementara itu bukan dapil saya, tapi saya diundang sebagai ketua DPRD. Pada saat acara duduk, misalkan kita makan bareng dengan ustadz, dengan para ulama, dengan RT RW. Nah di situ tuh momen mereka menyampaikan, menyampaikan, Pak, bahwa di lingkungan kami sering banjir. Pak Ketua, di selokan kami mangpet, ini terjadi akhirnya berantem antar tetangga gara-gara ini. Nah itu tuh yang kita dengar. Maka saya sampaikan pada saat rapat gabungan bahwa seorang ketua DPRD, pimpinan DPRD itu dia tidak konsen hanya di dapilnya saja, tetapi ketika secara keseluruhan itu masyarakat Kota Cilegon, karena mereka memahaminya bahwa ketua dewan nih, kalau sampaikannya sama ketua dewan nih, aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti, kan seperti itu. Itu image di masyarakat, gitu tuh. Masyarakat yang tidak butuh hanya bertemu, masyarakat juga yang minta agar aspirasinya didengarkan dan juga direalisasikan. Ini dalam rangka menjaga public trust tadi ya, Kepala. Iya, menjaga trust publik tadi, opinion publik itu, bahwa kan di situ ada hima saya sebagai simbolnya DPRD kan, gitu tuh. Orang nomor 1 di DPRD, berarti kan simbol. Nah ini kan bisa juga membawa citra baik terhadap waktu itu ya. Dan alhamdulillah apa yang mereka sampaikan ke saya, dan saya selalu bilang bukan Isra Mi'rajnya, tetapi lebih kepada institusi DPRD-nya. Itu insya Allah di 85% itu terrealisasi. Karena rata-rata kan yang mereka sampaikan itu lebih kepada infrastruktur. Jalannya rusak, selokan mampet gitu. Ya karena momennya turun tadi. Mungkin kalau niatnya misalkan dari kampung A ujug-ujug datang ke ketua dewan menyampaikan selokan mampet, enggak, saya rasa itu tidak seperti itu. Nah, ketika kita kumpul di kampung, ketika bertatap muka langsung kan ada saja. Itu tuh ibaratnya, Pak. Kayak di perkotaan, kayak contoh di Rokal misalkan, itu kan bukan itu saya, Pak, ini macetnya banjirnya ini di kampung A gitu, termasuk di kuasa hari ini gitu. Baik, Sobat Banten News, dialog podcast kita bersama Ketua DPRD Cilegon Isra Mi'raj akan dilanjutkan. Kita break. Baik, Sobat Banten News, kita lanjutkan podcast bersama DPRD Cilegon, dan kita masih bersama Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Hadi Isra Mi'raj SMH. Nah, sebelum kita berdiskusi menyangkut lain hal, ini yang menarik, ini UMKM ini terus menggeliat di lingkungan ini khususnya. Ada puluhan pelaku industri rumahan ya, Kang Isra ya. Dan terlepas dari itu ada tanggung jawab juga pemerintah, termasuk juga DPRD di sini, itu keberlangsungan mereka. Dan yang menarik juga pemerintah daerah yang khususnya mengklaim mereka sudah berupaya untuk mengakomodir dan memperjuangkan keberlangsungan UMKM ini sebagai bagian dari janji politik. Tanggapan Kang Isra? Ya, tanggapannya tentu saya sering katakan, saya coba dan selalu berusaha memposisikan ini sebagai objektif ya, memposisikannya objektif. Maka kita pada saat rapat sering juga kami minta laporan terkait dengan visi misi yang 10 janji visi misi itu kan, apa saja progresnya yang sudah terrealisasi. Karena kadang-kadang kita kan
disampaikan itu tidak melalui data real dalam arti yang berbasis data, misalkan contoh tenaga kerja. Kan selalu kepala daerah menyatakan ini sudah 77%, udah turun dari 12, 10 segini ini. Nah, itu kan data itu harus disampaikan secara real ke DPRD, secara konkret kan. Bagaimana betul realisasinya seperti itu, karena yang kita pahami saat ini misalkan magang itu waktunya kan hanya terbatas 6 bulan, 3 bulan. Berarti kan setelah itu kemana? Bukan pekerjaan tetap. Jadi ketika datanya dimasukkan dia sudah punya penghasilan, lantas kemudian nanti dia berhenti selama 3 bulan, nganggur lagi, ini datanya seperti apa? Itu juga sering kita tanyakan kan. Termasuk UMKM ini? Termasuk UMKM juga. Ini UMKM ini kan harus juga pemberdayaan dan lain sebagainya. Oke, kalau itu normatif. Artinya apakah dia punya data baru? Soal bantuan dan lain sebagainya? Bukan soal bantuan, menciptakan UMKM itu. Kalau yang sudah jalan tadinya, misalkan dikasih bantuan dana itu oke, bagus juga. Tapi divisi misi itu kan dia menawarkan bagaimana UMKM memotivasi masyarakat dan membantu untuk juga masyarakat bisa berwirausaha di dalam ini, UMKM. Berarti kan yang tadinya dia masyarakat yang tidak punya pekerjaan apa-apa, ibu-ibu yang hanya ngantar anak ke sekolah, setelah itu duduk di teras rumah, ada enggak nih yang berhasil diangkat dijadikan UMKM? Kan itu yang sesungguhnya yang bagus kan seperti itu. Pelaku baru mungkin. Pelaku baru gitu tuh. Kalau yang sudah lama itu kan warisan juga pemerintahan sebelumnya seperti yang sudah jalan. Yang saat ini kan ini sudah berjalan dari bulan tahun gitu. Nah, ini saja apakah sudah diperhatikan atau belum? Minimal kalau beliau tidak masalah dengan permodalan, karena sudah jalan misalkan, ini kan pemasarannya melalui dinas koperasinya kan. Tugas pemerintah itu ya berat, membina UMKM itu dari mulai membentuk baru, kalau sudah ada dipertahankan, ketika produknya berhasil jangan selesai di situ. Harus juga dipasarkan. Itu sesungguhnya pemerintah hadir itu banyak hal ya. Banyak hal. Pemasaran dan itu kewajiban gitu tuh. Yang disebut negara hadir itu di situ, nggak gampang. Jangan ya itu tadi orang kadang-kadang kalau di luar kita sering melihat visi misi itu kadang-kadang agak lebay. Karena saya memaklumi orang yang belum pernah terjun di dunia pemerintahan, baik di eksekutif atau di legislatif atau di DPRD, gambarannya itu mudah. Bahwa ini nanti begini. Ketika sudah terjun langsung, disitulah letak kesulitannya. Jangan pernah ngeluh. Memang undang-undang dasarnya begitu kan. Fakir miskin, anak terlantar, dipelihara oleh negara, gitu tuh. Baik, Kang Isra, beralih lagi pada tupoksi dunia parlemen kita. Saya dengar kemarin di internal pimpinan DPRD juga sudah membahas soal rencana kerja parlemen di perubahan dan juga di 2024. Tentu korelasinya menyangkut dengan ekses tahun politik ke depannya. Bagaimana dengan ritme kerja parlemen kita ke depan? Sebenarnya kalau saya bilang mudah, kalau rencana kerja DPRD memang mudah ya. Tidak terlalu rumit buat saya dan buat teman-teman, karena itu kan pekerjaan yang bersifatnya normatif, yang sudah kita rencanakan, misalkan dari tahun ke tahun bisa ya seperti itu. Tetapi yang susah itu tadi, menjaga kepercayaan publik, trust publik terhadap lembaga DPRD ini, meningkatkan gitu tuh. Kalau sudah bagus dipertahankan, kalau yang disebut itu tuh yang sebenarnya yang saya bilang, ini semua punya tanggung jawab terhadap trust publik ini, kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD gitu tuh. Nah, kalau misalnya rencana kerja DPRD ke depan itu mah sesuatu yang ya karena kita mengikuti aturan peraturan pemerintah.
bahwa di bulan ini harus ada perubahan, minimal 20 hari harus selesai di bulan Juli, di Agustus APBD reguler harus selesai. Itu mah yang sesuatu yang sesungguhnya yang menjadi kekhawatiran seorang Isra Miraj menyangkut lembaga ini secara trust publik. Apakah karena memang menjelang tahun politik, ya teman-teman di parlemen juga punya kesibukan masing-masing, apalagi punya hajat masing-masing, seperti itukah yang menjadi? Ya, makanya sering kekhawatiran saya karena ini tahun politik. Sementara kan 85% incumbent ini kembali mencalon incumbent incumbent ini kalau dia mencalonkan tentu kan dibilang incumbent. Petahana lah. Artinya mencalonkan kembali. Nah, tentu kan harus bagaimana saya memberikan sesuatu pemahaman, memberikan kontrol secara internal, mengingatkan dengan tugas utama yang masih menjabat, juga harus pintar membagi waktu, bagaimana tidak juga mengabaikan rutinitas pekerjaan sebagai anggota DPRD yang harus datang ke kantor, bagaimana turun ke masyarakat dengan ingin juga dipilih kembali. Ini kan yang saya sering sampaikan. Teori dan perlu strategi yang harus diterima oleh anggota. Karena saya adalah ketua, bukan kepala. Ketua tapi bukan kepala. Koordinasi sifatnya harus betul-betul. Kalau kepala tinggal bikin SOP gini lah, karena nggak bisa. Itulah yang memang yang menurut saya agak perlu strategi dan menyampaikannya betul-betul dari hati ke hati dan harus bisa diterima dengan baik supaya tidak terjadi konflik di internal DPRD karena warna-warni tadi. Jadi kalau urusan rencana kerja DPRD itu saya anggap merem lah, karena kan SOP-nya sudah ditentukan oleh Kemendagri. Tahun ini APBD harus selesai, RKBD mengikuti program pemerintah juga kan. Misalkan di tahun depan eksekutif mengajukan RKPD itu apa sih? Rencana kerja pemerintah daerah. Nah, posisi DPR-nya di mana? Nanti musrembang. Posisi DPR-nya pokirnya di mana? Habis itu WPPAS, RKA, antar komisi. Udah pengalaman semua gitu. Jadi nggak terlalu itu. Oke. Baik, Sobat Banten News, mungkin ini kita sampai di penghujung acara sesi akhir ya. Ini yang mungkin Anda tunggu juga, soal kita flashback di klarifikasi awal seorang Isra Miraj tadi yang menyampaikan apresiasi dan selamatnya kepada teman-teman incumbent alias petahana tadi yang akan kembali berkontestasi di pemilu legislatif. Ya, artinya mereka tetap akan mencalonkan sebagai anggota legislatif di tahun 2024. Ucapan selamat itu kepada mereka. Lalu Isra Miraj kemana waktu itu? Jadi kenapa saya ucapkan tidak hanya yang ke incumbent atau petahana ya, ke yang baru juga yang baru mencalonkan, saya ucapkan selamat. Untuk saya sampaikan bahwa harus kerja keras, harus siap tadi yang saya sampaikan, tujuannya ibadah. Kalau tujuannya hanya ingin kemewahan, salah tempat. Karena DPRD bukan tempat kemewahan atau penghormatan, bukan. Tapi tujuannya memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Melalui jalur DPRD inilah kita bisa berbuat. Karena lembaga ini lembaga resmi yang dibentuk oleh konstitusi, bukan ormas, bukan ibaratnya organisasi kepemudaan. Ini resmi secara eksplisit diatur oleh konstitusi, tupoksinya apa. Maka saya ucapkan selamat mengabdi di situ. Tujuannya ibadah dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Maka ketika ditanya saya mau kemana untuk mengimplementasikan ibadah berikutnya di mana ini? Iya, jadi untuk saat ini kita konsen di masa akhir jabatan. Nah, setelah pilek kita lihatlah apakah partai politik saya
ada tugas lain dalam arti karena saya lahir belum pernah saya menjadi pengurus partai politik lain kecuali di Golkar. Artinya selama yang saya sampaikan dari awal bahwa saya banyak belajar ilmu politik dari Pak Wali Sepuh. Wali Sepuh Pak Aat ya, almarhum, semoga Allah senantiasa diberikan pandang kuburnya, sehingga ya saya tahunya Golkar. Nah maka ketika saya tidak, kan Golkar belum rakerda, rakerdasus. Nah siapa yang menentukan siapa nanti itunya, kadernya yang ditugaskan. Nah ya kita lihat aja nanti seperti apa gitu tuh. Tapi dunia medsos itu ramai sekali menyebutkan arah politik atau itu tadi bahasanya implementasi ibadah seorang Isra Mi'raj depan itu. Iya, saya sih melihatnya itu hak mereka ya. Saya tidak menghalangi opini mereka, dan jujur aja saya tidak pernah menyuruh. Artinya biarkan saja secara alamiah mengalir begitu saja. Nanti kan Tuhan nanti kan ada di partai politik. Itu seperti apa? Nanti saya posisinya disuruh apa, kan? Kita lihat aja nanti itunya. Baik, Sobat Mantun News, nanti sama-sama kita lihat di mana seorang Isra Mi'raj akan mengimplementasikan upaya ibadahnya berikutnya. Kang Isra, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses dalam karir dan juga keluarganya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Terakhir ya, William, punten saya potong kepada teman-teman dari seluruh caleg, 470 sekian caleg di Kota Cilegon yang merebutkan 40 kursi ini. Saya secara pribadi menyampaikan tujuannya itu tadi. Kalau hanya untuk penghormatan, kalau tujuannya mencari materi, bukan di DPRD tempatnya. Tujuannya bermanfaat untuk orang lain, ibadah. Seperti itu. Luar biasa closing statement dari beliau. Sekali lagi Sobat Mantun News, demikian podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih waktu yang sudah Anda luangkan. Saya Gilang Fatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.